Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pada saat dia kawin itu, di tempat peristiwa nikah, dia menerima kartu nikahnya, dia menerima KTP-nya, dia menerima kartu keluarganya. Inilah acara hari ini menjadi satu kemauan bagi generasi muda untuk mengetahui bagaimana peran kita semua, untuk mengetahui bagaimana peradaban Islam yang terjadi di Buton. Pendengar, selamat pagi dari kawasan Limbowolio, Tenganan Pada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Agama Kota Bau-Bau dalam waktu dekat akan menerapkan inovasi pelayanan 1 hari untuk penerbitan 3 dokumen kependudukan sekaligus bagi pasangan yang baru menikah. Tingkatkan literasi kepada generasi muda, DPD Wahda Islamiyah Bau-Bau menggelar dialog literasi pemuda sekaligus launching Kampung Literasi Islam. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini, Senin 3 Februari 2025, bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Kementerian Agama Kota Bau-Bau dalam waktu dekat akan menerapkan inovasi pelayanan 1 hari untuk penerbitan 3 dokumen kependudukan sekaligus bagi pasangan yang baru menikah. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Pada saat dia kawin itu, di tempat peristiwa nikah, dia menerima kartu nikahnya, dia menerima KTP-nya, dia menerima kartu keluarganya. Kementerian Agama Kemenak Kota Bau-Bau dalam waktu dekat akan menerapkan inovasi pelayanan 1 hari untuk penerbitan 3 dokumen kependudukan sekaligus bagi pasangan yang baru menikah. Kepala Kemenak Kota Bau-Bau, Mansur, menjelaskan inovasi ini memungkinkan seseorang pasangan untuk menerima 3 dokumen penting sekaligus di tempat peristiwa nikah, yakni surat nikah, KTP yang menyatakan status pernikahan, dan kartu keluarga yang menunjukkan sudah membentuk keluarga. Jadi yang kita mau kembangkan ini sebenarnya bagaimana pada saat dia kawin itu, di tempat peristiwa nikah, dia menerima kartu nikahnya, dia menerima KTP-nya, dia menerima kartu keluarganya. Nah, sistem itu yang mau dikembangkan sekarang ini. Di Kota Bau-Bau bisa begitu. Artinya calon nikah jangan dia pergi urus sendiri di Capil untuk terbit KTP-nya, untuk dia terbit KK-nya. Inovasi ini menurut Mansur bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang selama ini mengharuskan pasangan yang baru menikah mengurus KTP dan kartu keluarga secara terpisah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disduk Capil. Mansur mengatakan pihaknya telah menjalin kerjasama atau MOU dengan Disduk Capil Bau-Bau dan Pengadilan Agama guna mendukung terwujudnya layanan terpusat ini. Ia mengatakan MOU dengan Pengadilan Agama terkait dengan proses isbat nikah karena menurutnya masalah besar yang juga dihadapi oleh sebagian pasangan, terutama yang menikah puluhan tahun lalu, tidak memiliki surat nikah resmi. Mansur mengatakan hal ini menyulitkan mereka, terutama ketika anak-anak mereka ingin melanjutkan pendidikan dan memerlukan status dari orang tuanya. Banyak orang-orang tua kita dulu yang menikah tidak ada surat nikahnya. Kota Bau kan banyak, tidak tahu berapa ini. Nah, sekarang kalau tidak ada begitu kan repot itu, repot pencatatannya dia. Terutama kalau anaknya mau lanjut pendidikan, mau lanjut kuliah, itu kan dia tidak mendapatkan status siapa orang tuanya. Karena itu pihaknya bekerja sama dengan Pengadilan Agama untuk memudahkan para pasangan mengikuti sidang isbat nikah untuk menyelesaikan masalah tidak memiliki maupun hilang surat nikah. Dengan adanya penetapan pengadilan, kata Mansur, maka kantor urusan agama sudah bisa menerbitkan duplikat kartu nikah, sehingga memudahkan mereka dalam mengurus administrasi kependudukan. Kemenak Kota Bau-Bau berharap dengan inovasi ini nanti proses administrasi pernikahan dapat berjalan lebih efisien dan memberikan kemudahan bagi warga. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Bupati Buton Utara Muhammad Ridwan Zakaria meresmikan bangunan asrama mahasiswa yang terletak di lorong Tekukur, Jalan Abdurrauf
Tarimana, Blok C1, Kelurahan Kambu, Kota Kendari pada Sabtu 1 Februari 2025. Asrama ini dibangun sebagai fasilitas bagi putra-putri daerah Buton Utara yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Kendari. Bupati menegaskan pembangunan asrama ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah. Menurutnya, menyediakan sarana prasarana pendidikan yang memadai, termasuk asrama, adalah salah satu langkah penting untuk mendukung kesuksesan pendidikan bagi generasi muda di Buton Utara. Bupati Ridwan berharap asrama ini akan membantu meringankan beban mahasiswa Buton Utara yang kuliah di Kendari, sehingga mereka dapat lebih fokus pada studi mereka tanpa terbebani masalah tempat tinggal. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita lainnya, pendengar, tingkatkan literasi kepada generasi muda. DPD Wahda Islamiyah Bau-Bau menggelar dialog literasi pemuda sekaligus launching Kampung Literasi Islam. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Dalam peran inilah, acara hari ini menjadi satu penopang bagi generasi muda untuk mengetahui bagaimana peran kita semua, untuk mengetahui bagaimana peradaban Islam yang terjadi di Buton. Pemuda merupakan masyarakat sosial yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh komponen bangsa. Sebagai penerus cita-cita bangsa, pemuda memiliki keahlian dan cita-cita yang lebih tinggi dibanding masyarakat usia lainnya, sehingga pemuda memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat sekaligus sebagai pelopor inovasi bangsa. Hal itu disampaikan Asisten 3 Setda Kota Bau-Bau Laude Darussalam saat membuka dialog literasi pemuda dengan topik membangun peradaban Islam dalam perspektif Kesultanan Buton dulu, kini, dan yang akan datang, yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Bau-Bau di Aula Palagi Mata pada Minggu pagi. Dalam Islam, ilmu pengetahuan adalah aset penting dan peradaban. Dengan ilmu, kemudian dapat menciptakan solusi dan permasalahan yang dihadapi bangsa, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Dalam peran inilah, acara hari ini menjadi satu penopang bagi generasi muda untuk mengetahui bagaimana peran kita semua, untuk mengetahui bagaimana peradaban Islam yang terjadi di Buton dulu, kini, dan yang akan datang. Dialog literasi pemuda juga dirangkaikan dengan launching Kampung Literasi Islam Wahda Islamiyah Bau-Bau. Wakil Ketua DPD Wahda Islamiyah Bau-Bau Ustadz Lajoni mengatakan kampung literasi ini terlahir di latar belakangi rendahnya tingkat literasi generasi muda dikarenakan lebih banyak sibuk dengan gadget. Kehadiran kampung literasi ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan literasi keislaman kepada generasi muda masyarakat Buton. Kita akan launching hari ini dengan 3 program unggulan. Unggulan pertama adalah pembinaan anak dan remaja melalui tahfiz Al-Quran. Fenomena globalisasi, HP gadget yang merasuki bukan hanya remaja, bahkan sampai anak bayi, hari ini sudah menjadi fenomena yang bukan lagi rahasia buat sekalian. Makanya kita launching Kampung Literasi. Salah satu programnya adalah program tahfiz Al-Quran untuk anak usia SD, SMP. Mari kita anak kita di sini. Minimal dalam seorang dia sehari 2 hari tanpa HP. Itu masuk program ini. Dialog literasi pemuda dengan topik membangun peradaban Islam dalam perspektif Kesultanan Buton dulu, kini, dan yang akan datang menghadirkan 2 narasumber penting, yakni Ketua Prodi Ilmu Hadis Tiba Makassar Ustadz Dr. Maulana Laeda LCMA, dan akademisi Unidayan Bau-Bau yang juga budayawan Buton Dr. Laude Abdul Munafi MSI. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Buton Selatan berkomitmen akan terus melestarikan warisan budaya dan adat istiadat yang sudah terwariskan secara turun-temurun. Salah satunya pesta adat Bongkahano Tahu Baruga Tua Gana di Kelurahan Busoa. Staf ahli Bupati Buton Selatan bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Kaimudin mengatakan
Perhatian pemerintah ke depan adalah memenuhi segala kebutuhan dan fasilitas kegiatan adat tahunan ini, terutama memperbaiki akses jalan dari jalan utama menuju Barugatua, Ghana yang menjadi titik pesta adat. Dikatakan pesta ini adalah salah satu hasanah kekayaan masyarakat kita dari sisi budaya yang terus terpelihara dan pemerintah akan terus memberikan perhatian sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah agar budaya ini dapat terus terjaga kelestariannya. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan Buton Selatan Laode Hairudin memandang perlunya ada keterlibatan OPD terkait dan kolaborasi dari berbagai stakeholder agar pesta adat tahunan ini bisa jauh lebih meriah bahkan menjadi daya tarik wisatawan yang masuk dalam kalender event Pemkab Buton Selatan. Dinas Kebudayaan pun telah mendistribusikan anggaran untuk kebutuhan makan dan minum, pelaksanaan pesta adat, serta sejumlah kelengkapan pesta adat. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Agama Kota Bau-Bau dalam waktu dekat akan menerapkan inovasi pelayanan 1 hari untuk penerbitan 3 dokumen kependudukan sekaligus bagi pasangan yang baru menikah. Tingkatkan literasi kepada generasi muda, DPD Wahda Islamiyah Bau-Bau menggelar dialog literasi pemuda sekaligus launching Kampung Literasi Islam. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Yanti, pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.